Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan salah satu materi yang saya pikir cukup penting buat kalian semua, yaitu pinjol legal ini sebar data ke media sosial. Kalian harus waspada. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua, ada dalam situasi kalian saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kawan-kawan, kali ini ada salah satu bahasan yang cukup menarik yang akan saya tayangkan ke kalian semua dan saya akan review buat kalian semua, yaitu pinjol legal OJK 1 ini mengancam melakukan sebar data di media sosial. Seperti apa yang akan mereka lakukan dan kita antisipasinya seperti apa. Nah, sama-sama yuk kita tonton, dan jangan lupa tonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jangan di-skip. Jangan nonton hanya awalnya atau hanya tengahnya atau hanya akhirnya saja. Nanti kalian akan gagal paham. Seperti biasa, sebelum saya memulai video lanjutannya seperti apa, kita sama-sama ya dukung, dan saya minta mohon bantuan juga dukung dari kalian semua dan mensupport channel ini dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan tombol loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila kalian merasa bahwa video-video saya ini banyak menumbuhkan semangat buat kalian semua, membooster mental kalian semua, silahkan kalian share ke berbagai media sosial kalian. Insya Allah ketika orang yang kalian bagikan dan menerima sharing Anda, menerima hasil Anda bagikan, lalu mereka berubah, tobat, mereka insaf, mereka hijrah dan istiqomah, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Yuk kita simak seperti apa videonya dan nanti saya akan ulas. Silakan simak kawan-kawan. Ini salah satu bentuk curhatan dari salah satu teman kita yang dikirimi ancaman bahwa datanya akan disebarluaskan di media sosial. Padahal ini adalah pinjol legal OJK yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah, seperti apa? Ya, kalian akan lihat ya. Nah, ini bentuk curhatannya ya dari kawan kita. Saya tutup ya namanya. Nah, dia bilang nih, sekali-kali kick DC PIN Plus-nya yang sotoy katanya. Baru telat 2 hari udah ngancam sebar data di sosmed. Silahkan, itu yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah auto lunas ya. Jadi gini nih, saya akan bacakan isinya ya. Isi dari berita ataupun WA yang dikirim dari, yang mengaku dari pihak PIN Plus. Nah, ini logonya aja kalian bisa lihat ya, PIN Plus ya. Dari 081399449137 ini nomor yang mengaku dari PIN Plus yang menagih pinjaman plus ya, PIN Plus ya. 1. Kami akan menghubungi kontak darurat yang Anda inputkan di sistem kami. 2. Kami akan menindaklanjuti untuk pengecekan kembali skor kredit Anda di BI Checking. 3. Penindaklanjutan Anda untuk pemblokiran nama Anda secara permanen yang akan berdampak tidak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman dan perkreditan dimanapun. 4. Pengalihan data ke FDC. 5. Jika Anda masih itikat baik, hubungi via WA kami. 6. Serahkan ke kolektor lapangan dan data-data Anda kami sebarkan ke semua media sosial atau sosial media. Jangan menunda pembayaran. Sudah lakukan pembayaran kembali karena denda keterlambatan terus berjalan. Terima kasih. Tolong respon penting menyangkut data identitas lengkap Anda, KTP, nomor rekening, foto selfie, tempat Anda bekerja. Ya. Lalu nasabah ini membalas nih ya. Salah sih sebenarnya, nggak usah dibalas harusnya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin dia saking jengkelnya. Dia bilang si nasabah ini, poin 6, apabila suatu saat ada data saya yang tersebar, saya pastikan dari PIN Plus mengacu pada keterangan WA yang Anda kirim. Jadi, dia tidak akan pernah nyari kemana-mana siapa biang keladinya, kecuali dari PIN Plus, karena sudah mengancam akan melakukan sebar data ke seluruh sosial media. Nah, saya akan ulas ya, biar kalian paham dan biar kalian banyak semangat juga. Nah, seperti ini nih ya, bahwa dia bilang akan menghubungi kontak darurat yang sudah Anda inputkan. Ya, silahkan.
kalau menghubungi kontak darurat, karena kontak darurat itu harus dihubungi ketika nasabah benar-benar skip. Nasabah sama sekali tidak bisa dihubungi, itu pun kontak darurat dihubungi setelah si pihak penagih itu mengunjungi lokasi rumah ataupun domisili ataupun alamat pada saat pengajuan. Nah, dia sudah memaksimalkan diri untuk datang ke alamat tersebut, ke alamat sesuai dengan KTP pada saat pengajuan, ke alamat sesuai domisili pada saat pengajuan. Nah, itu baru boleh. Kalau misalnya tidak ditemui, nasabah sudah pindah, nasabah sudah skip, ditanya ke tetangga kiri kanan tidak ada yang tahu, nah baru boleh menghubungi kontak darurat dengan alasan bahwa sudah sulit dihubungi. Baik dihubungi secara online maupun secara offline. Secara online tidak membalas WA, ataupun secara offline tidak lagi ditemukan keberadaannya di mana, di rumahnya sekalipun sesuai dengan alamat KTP, baru boleh menghubungi kontak darurat. Bukan baru nunggak 1 hari, 2 hari, belum dikunjungi apa, belum memaksimalkan diri untuk melakukan penagihan langsung di offline-nya atau di alamat sesuai KTP, langsung yang mengancam akan melakukan sebar data atau akan melakukan hubungin kontak darurat. Nah, itu keliru, itu sangat keliru. Sebenarnya itu hanyalah bantalan mereka untuk melemahkan mental Anda. Sebenarnya mereka itu tidak akan pernah melakukan itu dulu. Jadi mereka sengaja memancing Anda agar Anda takut, agar Anda masuk ke dalam ketakutan yang mereka ciptakan, ke dalam kekhawatiran yang akan mereka ciptakan, dan agar Anda masuk ke dalamnya. Sehingga dengan seperti itu menyegerakan Anda untuk melakukan pembayaran. Seperti itu, hanya pancingan saja agar Anda masuk ke dalam ketakutan-ketakutan, ya, produk ketakutan yang dia ciptakan. DC itu melemahkan mental Anda dulu. Cara menagih mereka salah satunya adalah melemahkan mental kalian, membuat kalian ciut, membuat kalian takut. Itu poin utamanya, ya. Nah, ini yang saya ulas lagi. Kami akan menindaklanjuti keduanya nih, ya. Kami akan menindaklanjuti untuk pengecekan kembali kredit skor Anda di BI Checking, sebodoh amat. Mau di kredit skor, mau dicek, mau diapain, bodoh amat, ya, urusan ente lah. Biasa, mereka akan mencantumkan kalimat-kalimat BI Checking, skor kredit, dengan harapan agar Anda yang mungkin masih kepikiran ingin minjam duit di berbagai platform, baik itu digital, baik itu pinjaman online, ataupun pinjaman-pinjaman lainnya, Anda akan terpikirkan, oh mereka udah bilang skor kredit, Anda akan di blacklist, dan lain sebagainya. Itu harapan mereka, agar Anda takut, agar Anda mikir. Padahal kalau misalnya teman-teman yang sudah benar-benar totalitas hijrah, kan nggak peduli, mau BI Checking sebodoh, mau dimasukkan ke Slick OJK bodo amat, nggak ada urusannya kan. Ya, kita sama-sama kan belajar untuk hijrah, kita sama-sama belajar, nggak peduli dengan data kita mau di blacklist, mau diapain. Itu adalah sarana dari Allah agar kita benar-benar tidak lagi minjol, yaitu dengan cara di blacklist, dengan cara dimasukkan Slick OJK. Akhirnya kita tidak bisa lagi melakukan pinjaman apapun di perbankan, di pinjaman online, atau apapun yang berkaitan dengan Slick ataupun ke BI Checking, ya. Paham ya? Nah, itu adalah bentuk cara mereka menakuti. Lalu ketiganya, penindaklanjutan untuk pemblokiran nama Anda secara permanen yang akan berdampak tidak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman dan perkreditan dimanapun. Seperti tadi yang saya bilang, ya. Jadi mereka gimana caranya akan mengupayakan untuk membuat Anda takut. Sudah itu. Ya, Anda takut, mereka berhasil. Anda takut, lalu Anda bayar, berhasil mereka, keberhasilan mereka. Tapi ketika Anda menerima bentuk pesan-pesan seperti ini, Anda biasa saja, slow saja, Anda nggak merasa takut. Bahkan Anda malah ya ngeledek gitu kan. Silakan aja. Mau di blacklist, mau nama saya jelek, buruk, terserah gitu kan. Nah, dengan seperti itu akan membuat mental DC justru yang jatuh, bukan mental Anda. Paham ya? Makanya kenapa saya bilang respon adalah yang utama. Respon jangan takut, respon jangan pernah ya panik. Kalau Anda menerima bentuk apapun, WA, SMS, telepon, Anda panik duluan, mereka akan ketawa. Berarti jebakan mereka masuk. Berarti cara-cara yang mereka lakukan efektif dan membuat Anda takut. Paham ya? Nah, saya mengedukasi kalian biar kalian paham. Biar kalian lambat laun, rasa-rasa takut, rasa-rasa ngeri Anda untuk disebar, Anda akan di blacklist, lama-lama lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Mudah-mudahan semua video ini mengedukasi kalian semua ya. Kita lanjutkan dulu ya. 4 pengalihan data ke FDC, Fintech Data Center, bodo amat. Nggak ngaruh kan? Ya, BOMAT ya. Kita lakukan BOMAT sekarang. 5. Jika Anda masih ada itikat baik, hubungi via WA kami, bodo amat. Ya, ingat, hari-hari menjelang hari raya, itu banyak sekali cara-cara teror yang akan mereka mainkan.
teror-teror yang akan merusak pikiran Anda bagi Anda yang belum paham terhadap video-video yang saya sajikan. Tapi kalau Anda sudah paham video-video saya, pasti Anda akan menganggapnya, mau lebaran, nagihnya dengan cara-cara kayak gini, nggak mempan. Pasti seperti itu ya, dan saya berharap semua nasabah seperti itu ya. Fokus. Lebaran kali ini adalah lebaran yang ya baik, mungkin sudah 2 tahun ini ya, lebaran yang mungkin Anda bisa berkumpul tidak seperti dulu ketika COVID-19 ini melanda negeri ini ya. Susah sekali untuk pulang kampung, untuk saling bersilaturahmi, mengunjungi satu sama lainnya. Nah, sekarang ada kesempatan yang terbaik. Jangan fokus untuk mikirin pinjol, fokus untuk Anda mikirin keluarga Anda. Pakaian, sandangnya, pangannya, bahagiakan keluarga Anda. Nggak usah mikirin yang kayak gini, kawan. Ya, fokus. Ya, jangan fokus untuk urusan mereka, urusan pinjol, urusan DC-nya. DC ini lagi mangap ini. Gimana caranya ini untuk ngejar target, untuk nakutin Anda? Anda jangan takut, cuekin aja. Hapus semua bentuk SMS dan WA yang masuk ke handphone Anda. Segera Anda kasih tahu ke teman-teman Anda apabila ada yang nagih, langsung hapus, langsung delete kontak, dan langsung blokir report. Itu cara yang paling ampuh untuk saat ini. Ya. Yang terakhirnya, ancaman dia bahwa 6, bahwa akan menyerahkan ke kolektor lapangan data-data Anda. Kami akan sebarkan ke semua sosial media. Nah, kalau sudah mengancam seperti ini, artinya kita sudah tidak patut lagi untuk memikirkan bayar. Jangankan tidak diancam seperti ini, apalagi diancam akan disebarkan ke sosial media, fix auto lunas ya. Karena ketika mereka melakukan sebar data, mereka masuk ke Instagram kita, masuk ke Facebook kita, masuk ke TikTok kita, masuk ke sosial media lainnya, artinya mereka sudah mulai membuka lubang kuburan mereka sendiri. Artinya mereka sudah menyepakati kalau kita merasa bahwa kita sudah auto lunas. Dengan sebar data, lunas. Menyebarkan data kita ke sosial media, lunas. Salah saya kan? Impas. Karena impas. Karena mereka sudah melakukan seperti itu, artinya mereka niat mempermalukan kita. Sementara di aturan sudah jelas. Dilarang untuk melakukan penagihan menyalahi atau melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berada di masyarakat. Artinya mereka membuat malu, sudah melanggar ketentuan tersebut. Artinya lunas. Ya, paham ya sampai sini. Nah, jadi di sini juga bahwa dia ngasih bold hitam ya, tulisan hitam bahwa tolong direspon penting menyangkut data identitas lengkap Anda, KTP, nomor rekening, foto selfie, tempat Anda bekerja. Enggak ngaruh. Jangan kalian terpengaruh oleh kalimat-kalimat tulisan-tulisan seperti ini. Sekali kalian meresponi dan terpengaruh terhadap atau atas tulisan-tulisan seperti ini, artinya Anda belum paham menerima setiap bentuk video dan ulasan yang saya selalu review setiap hari. Paham ya? Jadi sekarang fokus. Jangan fokus ke DC-nya. Ingat, menjelang hari raya ini saya buat video di tanggal berapa ini? Tanggal 11 April. Tanggal 11 April. Berarti kurang lebih 10 hari tersisa hari raya. Berarti kita fokus. Fokus pertama menjalankan ibadah Ramadan dengan fokus ya benar-benar fokus untuk menjalani ibadah puasa. Lalu jika kita fokus untuk menjelang hari raya, jangan fokus kalian melenceng ke DC, ke ancaman DC. Biarkan mereka yang stres, biarkan kita yang fokus, biarkan mereka yang sudah sangat gila cara-cara penagihannya, kita tetap stay strong, stay fokus. Paham ya? Jadi kalau kalian masih fokus terhadap urusan penagihan, terhadap cara-cara penagihan mereka, artinya Anda nggak pernah nyimak apa yang saya ulas. Ya, sekarang fokus. Kembali ke jalan, fokus. Untuk menjalani ibadah puasa, fokus. Untuk menuju hari raya, menuju hari kemenangan kita. Ya, untuk umat muslim ya, mudah-mudahan kalian semua paham. Dan kalau kalian paham, seperti biasa, saya mohon feedbacknya dari kalian semua, feedback yang begitu indah buat saya semua ya. Indah artinya kalian sudah paham. Kalau kalian sudah feedback, dengan cara apa? Ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena Anda paham, Anda mengerti, dan Anda tidak takut, itu menjadi afirmasi positif yang akan mengalir di pikiran kalian, mengalir di raga kalian, sehingga kalian setiap kali menerima macam ini ya, WA, menakutkan, menakut-nakuti, membuat Anda cemas, Anda tidak akan pernah tersentuh oleh apapun yang mereka ocehkan dalam setiap WA. Anda pasti akan tersenyum, karena Anda sudah merasa paham. Anda pasti akan ketawa
dengan ancaman-ancaman seperti itu karena Anda sudah merasa mengerti. Dan Anda tidak ada lagi rasa takut. Karena Anda sudah kebal terhadap segala macam bentuk ancaman dan intimidasi yang mereka kirimkan. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada pada kesimpulan akhir dari video ini bahwa segala macam bentuk apa yang mereka ancamkan, ingat, ini adalah suatu bentuk intimidasi dan gertakan yang mereka lakukan menjelang hari raya. Karena ini adalah titik-titik mereka berupaya bagaimana caranya mereka survive dalam pekerjaan sebagai DC atau debt collector ataupun bill collector. Mereka akan mengupayakan apapun caranya akan mereka lakukan demi Anda melakukan pembayaran tanpa peduli. Pembayaran yang Anda lakukan adalah dari hasil gali lubang, tutup lubang, dari minjam lagi atau apapun, mereka tidak peduli. Yang peduli bagi mereka yang dipedulikan adalah Anda mengirimkan bukti bayar kepada mereka. Anda memberikan bukti berupa struk bayar kepada para DC ini yang melakukan WA ke Anda, dan itu goal mereka. Ya, paham ya? Sekarang saatnya Anda fokus menjalankan hari-hari terakhir, 10 hari ibadah Ramadan Anda. Sisanya ini untuk Anda fokus menjalani ibadah puasa untuk teman-teman kita yang muslim ya. Dan saya yakin teman-teman semua sudah mulai fokus juga untuk menuju ke hari raya, menuju hari kemenangan kalian. Jangan mau kalah oleh ancaman, intimidasi, dan teror yang dilakukan oleh para DC ini. Ingat, kita harus menang ya. Kita kuasai keadaan. Karena ketika kita gagal bayar, mereka sendiri yang kerepotan. Ketika mereka melakukan intimidasi, melakukan teror, kita gagal bayar saja, mereka yang akan kelimpungan kok. Bukan kita. Kita nggak ada masalah. Kita cuma di slik OJK, diancam akan masukkan slik OJK, silahkan saja, nggak ada urusan dengan kita. Mereka mengancam akan masukkan data ke FDC, silahkan. Mereka akan menghancurkan kita ke media sosial, silahkan. Berarti intinya auto lunas. Paham ya? Oke, kita akhiri video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan video-video ini membooster mental kalian sekaligus untuk memove on-kan kalian dari situasi kalian yang saat ini sedang terpuruk, mentalnya sedang jatuh. Mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar untuk menata kembali kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara kalian menonton video ini dan kalian berkomunitas di grup Facebook yang sudah saya kasih ya ke kalian wadahnya ya. Untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi dan kolom komentar setiap video-video terbaru saya. Silahkan kalian lihat dan kalian tergabung di dalam komunitas Facebook, dan silahkan nanti kalian akan bisa join di grup Telegram ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang semua saya bagikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak kalian semua seperti biasa untuk kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas musibah yang terjadi, diteror, diancam. Ini adalah suatu kejadian yang dengan sengaja kita buka, suatu kejadian yang sengaja kita buat karena kita melanggar perintah Allah, tidak mentaati perintahnya untuk menjauhi riba, pinjol. Kita malah masuk ke dalamnya. Kita minta ampunan. Astagfirullahaladzim. Lalu kita sambung dengan doa agar Allah juga mempermudah dan memberikan kelancaran atas setiap usaha, ikhtiar, pekerjaan, apapun aktivitas yang kita kerjakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga kita. Yuk kita sama-sama beristighfar, lalu kita sambung dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, di hari-hari yang makin sulit, di hari-hari yang mungkin makin menjepit pikiran Anda, yuk sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni atas segala dosa, tidak mentaati perintah-Mu. Sama-sama teman-teman kita berhijrah ya, kita beristiqomah, kita menuju taubat untuk tidak melakukan riba, pinjaman online ini sebagai gantungan hidup, sebagai mata pencaharian kita. Kita istiqomah untuk tidak lagi mengenal riba, pinjol dalam kehidupan kita. Riba-riba lainnya pun kita singkirkan kawan-kawan. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kita semua ketika kita benar-benar totalitas hijrah, totalitas untuk tobat. Dan kita sama-sama belajar istiqomah. Anda belajar, saya belajar, dan kita semua belajar. Belajar untuk menghindari apapun yang Allah perintahkan, Allah larang, kita jalankan. Insya Allah keberkahan
akan selalu menyertai kita semua. Yuk, sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita memohon ampunan. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah, karena sampai saat ini kami belum mampu untuk menunaikan perintah-perintah-Mu, untuk mentaati seluruh perintah dan larang-larangan-Mu. Ya Allah, ampuni kami semua, berikan kami kemudahan untuk menemukan rezeki-Mu yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram, permudah segala ikhtiar dan usaha yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami, untuk menghidupi anak istri kami ya Allah. Perbaiki seluruh rezeki kami, sehatkan kami semua ya Allah, agar kami dapat mudah dan memudahkan diri untuk menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengubah kalian, untuk menghijrahkan kalian, untuk totalitas membuat kalian istiqomah. Itu suatu nikmat yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan stay untuk mantengin channel ini dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bravo.